Menolong orang lain yang sedang kesusahan adalah tindakan yang mulia. Menolong siapapun tanpa pandang bulu itu suatu keharusan, tetapi juga tiada paksaan untuk melakukannya. Tolong-menolong sudah menjadi sifat warisan leluhur Nusantara, karena kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan berbudi sejak dahulu. Walaupun zaman sekarang nilainya sudah banyak yang bergeser. Menolong kalau ada maunya, atau menolong bila masuk kamera, dan mengharap untuk dipuji dan terkenal, yaitu hanya salah satu contoh saja, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Ya, walaupun mungkin ada juga yang bertujuan untuk memberi contoh kepada yang lainnya, asalkan bukan untuk tujuan pribadi. Ia membantu siapapun yang ia lihat sedang memerlukan bantuan, siapapun itu, tentu saja dengan ikhlas dan tidak hitung-hitungan atau pamrih. Tetapi terkadang kebaikannya ini banyak dimanfaatkan, hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Tanpa memikirkan sang SP, ia sering diminta bantuan dengan terus-menerus dan kadang secara paksa. Karena mereka tahu bahwa sosok yang SP ini adalah sosok yang tidak tegaan akan kesusahan orang lain. Tetapi dengan memaksa dan memanfaatkan kebaikannya, tentu saja ini membuat sang SP berang, karena ia terkadang mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ia malah dimanfaatkan dan dipaksa melakukan kebaikan kepada mereka. Dan tentu saja ini tidak membuat ia tinggal diam, karena ia tahu telah dimanfaatkan, maka ia pun akan menjaga jarak dengan orang-orang itu, kecuali pada orang-orang yang memang baik dan tulus kepadanya. Sifat menolongnya ini telah tersebar di kalangan teman-teman, dan teman yang lama tidak berjumpa pun tiba-tiba datang meminta bantuannya. Tak jarang orang-orang yang meminta bantuannya ini adalah orang-orang yang pernah menyakiti perasaannya atau pernah membencinya. Memang tiada rasa malu, sang SP hanya bisa bersedih. Di saat orang-orang membutuhkan bantuannya, ia spontan membantu. Tetapi ketika ia membutuhkan bantuan orang, akan berpura-pura tidak tahu dan acuh tak acuh. Tapi ini menjadi suatu pelajaran, bahwa menolong dengan ikhlas itu memang ikhlas. Jadi walaupun ia terkadang tidak ada yang menolong, tetapi ada saja jalan untuknya dalam menyelesaikan permasalahannya. Inilah kunci hidup. Bila kita menolong A, maka bila A tidak menolong balik, maka pertolongan akan datang dari mana saja atas izin Allah. Bila kita dalam masalah dan tidak ada yang menolong, maka jangan sampai kita memaksa orang untuk menolong kita. Berdoalah pada Tuhan kita untuk meminta pertolongan, karena Ia adalah Maha Penolong bagi umatnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka tanamkanlah budi baik untuk menolong orang yang kesusahan semampu kita. Jangan mengharap imbalan, karena yang akan membalas segala kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa tubuh adalah bahasa yang diperlihatkan atau disampaikan melalui isyarat tubuh, ataupun ekspresi wajah seseorang, pandangan mata, suara serta gerakan tubuh. Bagi orang yang jeli pasti akan sangat pandai mengartikan bahasa tubuh seseorang lainnya walaupun tidak terang-terangan. Bahwa seseorang dapat juga dikenali karena bahasa tubuhnya yang berbeda satu sama lain. Bahasa tubuh juga tidak bisa dibohongi atau dipalsukan, kecuali memang bagi seseorang yang memang sedang memainkan peran dalam sebuah adegan drama. Seorang SP adalah sosok yang amat jeli pada hal apapun,
Ia termasuk sosok yang pandai dalam mengartikan atau membaca bahasa tubuh seseorang dengan jelas. Walaupun seseorang itu tidak berbicara, tetapi ia menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan lewat bahasa tubuhnya. Jadi ia dapat menebak apa yang sebenarnya terjadi tanpa bertanya terlebih dahulu. Walaupun seseorang berkata bohong padanya, maka ia akan mengetahuinya lewat bahasa tubuh seseorang itu. Ia juga pandai dalam membaca pikiran walaupun serba rahasia. Oleh karenanya ia selalu peka terhadap situasi yang sebenarnya. Ia bisa mengetahui isi pikiran seseorang bila sedang berbicara kepadanya, ataupun dari jarak yang jauh sekalipun. SP dapat membaca pikiran seseorang walau tersembunyi, dan ia adalah sosok yang selalu berkata apa adanya. Bila jujur ia senang, tapi bila berbohong pun ia tahu. Maka jangan sesekali membohonginya atau menipunya dengan perkataan, karena ia piawai dalam membaca bahasa tubuh dan pikiran. Kenapa harus hati-hati? Karena ia tidak suka kebohongan apalagi dimanipulasi, ditipu, dan perbuatan tidak baik yang lainnya. Ia adalah sosok yang menjunjung adab dan berbudi luhur. Lantas bagaimana kalau ia dibohongi atau ditipu? Maka jelaslah ia akan sangat marah dan kecewa. Apa yang akan terjadi bila kebohongan dan perbuatan yang tidak baik tetap dibiarkan? Akan terjadi kekacauan dan ketidakpercayaan satu sama lain di masyarakat, dan akibatnya bisa lebih fatal lagi bila terus-terusan dibiarkan. Mungkin terjadi keonaran dan saling curiga, bahkan saling membenci. Pikiran datang dari perasaan, maka jika perasaan sedang senang, bahagia, maka pikiran pun akan positif. Dan sebaliknya jika pikiran kita lagi ruwet, amburadul, maka pikiran negatif yang akan muncul. Dan ini harus dijaga jangan sampai dari pikiran negatif, maka akan memunculkan perbuatan dan sikap yang negatif juga. Banyak misteri dan rahasia pada diri Satrio Piningit. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami sebagian tentang misteri itu. Tapi ia juga adalah manusia biasa sama seperti kita pada dasarnya. Tapi ia memiliki sesuatu yang kita tidak punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.